One, two. Hai, masih bersama gue Nunu Scarlett selaku pembawa acara pada konten kali ini. Sprint 2020 sudah lewat dan waktunya gue merangkum mana yang terbaik untuk kalian tonton dari puluhan anime yang gue lihat. Namun perlu dipahami ya, kondisi sekarang di mana pandemi merajalela membuat perilisan anime ditunda dalam waktu yang lama, bahkan berbulan-bulan. Karena itulah di daftar kali ini akan ada beberapa anime yang tidak rilis sebagaimana mestinya. Namun tetap gue masukkan list karena beberapa episode sudah rilis. Ini hanya tertunda dan gue himbau untuk tetap setia menunggu dan catat ini baik-baik. Ini dia rekomendasi anime rilisan Sprint 2020 terbaik versi Nunu Scarlett. Gleipnir. Oke, langsung saja. Hal yang paling gue suka dari anime ini adalah ecchinya pasti. Ditambah dengan unsur kekerasan membuat anime ini agak serius dan menegangkan. Kebayang gak tuh ecchi dicampur kekerasan? Shuichi Kagaya merupakan siswa SMA yang biasa aja. Suatu ketika teman sekolahnya bernama Aoki Kureha terjebak dalam kebakaran. Kagaya kemudian mencoba menolong dengan kekuatan khusus di mana dia bisa berubah menjadi anjing besar berbulu. Penampakannya sih kayak maskot, namun di punggungnya ada resleting yang muat orang masuk ke dalam. Nah, dia dan perempuan tadi saja saat itu sering terlibat aksi mengerikan. Sugutsu Gumomo. 長い年月を経て変化したつくも神であり、人と変わらぬ姿と心を持った存在である。いかにも、わしは帯のつくも神。 Lagi-lagi hal yang gue suka adalah ecchinya. Anime ini adalah season kedua dari Sugumomo yang sukses merilis season pertamanya di 2017. Anime ini kembali lagi dengan adegan ecchi yang makin panas dengan adegan tarung yang makin seru. Melanjutkan kisah dari Kagami Kazuya yang telah bertemu dengan Kiriha yang dulunya merupakan rokain obi yang diberikan oleh ibunya. Setelah bertemu, kehidupan Kagami makin hancur, penuh komedi dan pertarungan yang menegangkan. Gue suka banget dengan karakter Kiriha. Dia gadis nakal yang mempunyai kekuatan yang mengendalikan kain sebagai pengikat. Fruits Basket Season 2. 疑うなんて誰にでもできる簡単なことだし、トールは信じてあげられる子になりな。それはきっと誰かの力になる。 Kalau ini ecchinya kurang, tapi drama romansnya kental banget. Cocok untuk kalian yang suka baperan nonton romance. Selain itu, anime ini bisa dibilang reverse harem. Jadi satu wanita dengan begitu banyak pangeran. Di sini kalian bisa melihat seorang putri yang dilindungi oleh para kesatria. Anime ini adalah season kedua dari Fruits Basket yang menceritakan Tohru Honda, si gadis Malang yang harus tinggal di keluarga Soma karena kehilangan rumah. Jadi keluarga Soma ini isinya bibit unggul semua. Ada Yuki Soma, Kyo Soma, dan Soma-Soma yang lain. Tapi keluarga ini terkutuk, dimana jika mereka menyentuh lawan jenis, mereka akan berubah menjadi hewan zodiak. Honsuki no Gekokujo Season 2. Season 2 dari Honsuki yang melanjutkan kisah karakter utama kita bernama Main, si kutu buku di dunia fantasi. Seperti yang kalian tahu, jadi dia ini adalah orang dari dunia lain yang mati tertimpa buku kemudian bereinkarnasi menjadi anak kecil yang suka banget dengan buku. Tapi di dunia itu buku hanya untuk orang-orang kelas atas dan dia terlahir dari kelas bawah. Karena itulah kalau dia tidak bisa membaca buku, dia yang membuatnya. Dari sinopsis terlihat membosankan gitu. Bagi gue sendiri baca buku tanpa gambar itu bosan banget. Tapi ini anime, ada hal menarik lainnya di samping si Main ngurusin buku, contohnya sedikit kisah romance. Namiyo, kite kure. 私、小田ミナレ。私恋愛における地方設定めんどくさいなって思う。なんかこの声、ミナレさんに似てますね。計画通り
Anime ini hadir dengan kualitas komedi yang bukan kaleng-kaleng dengan grafis yang bukan kartun. Bisa gitu ya, tapi gue jujur sangat terhibur dengan ceritanya yang lucu. Sepertinya musim tanpa anime komedi itu akan gersam bagai gurun. Ceritanya tentang Minare Kode yang bertemu dengan seseorang ketika dia sedang minum-minum. Waktu itu dia meluapkan kesedihannya pada orang itu dan besoknya dia kaget kata-kata kesedihannya diucapkan pada siaran radio. Meninggalkan pekerjaannya secara mendadak, dia pergi ke studio dan disinilah dia terjerumus ke dunia radio. Fugo Keiji Balance Unlimited. 相変わらずですね。お疲れ。前は捜査一課にいたそうだな。くそったれ。 Buat yang nyari anime misteri memutar otak, anime ini yang terbaik di daftar kali ini. Ceritanya juga tentang lingkungan para detektif dan entah mengapa anime seperti ini selalu identik dengan pria tampan. Tapi bagi gua anime ini cukup bagus dengan tema serius dengan berbagai kasus yang menggambarkan kehidupan saat ini. Ceritanya tentang Kanbei Daisuke. Dia dikenal sebagai detektif berpengetahuan luas. Suatu hari dia ditugaskan ke markas besar pencegahan kejahatan modern dan hanya orang bermasalah dikirim ke sana. Di sana dia bertemu dengan Kato Haru yang secara sekilas dia kebalikan dari Kanbei. Ya gue lebih suka kalau anime ini jadi yaoi sih. Shokugeki no Soma Go no Sara. ブルー、ここが戦いの舞台か。審査担当者を満足させる一品を出せば合格。せめて第一の門くらい余裕で抜けてもらわなきゃ。悲しすぎて涙が出ちまうな。 Ini adalah season kelima dari petualangan Yukihira Soma di Akademi Totsuki. Walaupun sudah dibilang berada di puncak Totsuki, tapi belum secara global. Ceritanya berlanjut di mana turnamen memasak kelas dunia yang disebut sebagai W tiba di Totsuki. Ini adalah ajang memasak secara global, tempat di mana para koki terbaik dari yang terbaik dunia berkumpul dan mencari gelar juara. Turnamen ini sering diadakan, tapi kali ini ada sedikit perbedaan dengan musuh-musuh yang tangguh. Salah satunya adalah karakter misterius bernama Asahi yang gue kata asal-usul keluarganya nggak jelas. Yesterday o Tate. 先生、私と勝負しない？なんか人生逃げ腰だね。はるちゃんはどうしたいの？ Nah, buat kalian yang suka dengan anime sad boy yang menggambarkan diri kalian di dalamnya, anime ini cukup gue rekomendasikan. Drama romance-nya juga cukup dalam dan bertema slice of life dunia orang dewasa. Berkisah tentang Uo Sumirikuo, seseorang yang bekerja di sebuah toko. Setelah kelulusannya dari kuliah, dia adalah orang yang hidup tanpa ambisi. Hari-harinya pun kelam tanpa hari yang berarti. Kemudian, hidupnya perlahan berubah setelah dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Nonaka Haru. Gue harap sih hero-nya nggak penyakitan kayak anime sad boy yang gue kenal. Kakushigoto. 隠し事は何ですか？18歳の誕生日、私はその箱の鍵を手に入れた。 Hal yang gue suka adalah di sini kalian bisa melihat pertumbuhan loli yang sangat-sangat menyejukkan jiwa. Unik juga nih karena jarang anime yang ceritanya fokus tentang kisah keseharian ayah dan anak. Penggambaran anime ini sangat ringan banget dengan kisah komedi yang menghibur. Anime ini gue sarankan banget untuk yang ingin menghibur dirinya dengan cara yang santai. Kakushigoto adalah seorang komikus yang memiliki putri bernama Hime Goto. Tapi dia tak bilang tentang pekerjaan dari putrinya sesuai dengan namanya yang juga bisa berarti sesuatu yang disembunyikan. Tak hanya fokus pada kisah sang ayah, anime ini juga memperlihatkan keseharian Hime bersama teman-temannya. Appare Ranman.
Gue suka banget dengan penggambaran anime ini, sumpah karakternya keren-keren. Tapi gue heran kenapa banyak laki-laki cantik di sini. Anime ini juga bertema balapan dan makin seru karena rintangan arena balapan gak main-main. Ceritanya tentang Appare Sorano dan seorang samurai bernama Kosame Ishiki yang hanyut di laut Jepang, Amerika dan terdampar. Agar bisa kembali ke tempat asal, mereka kemudian mengikuti turnamen balapan di Los Angeles. Di sana mereka bertemu dengan para rival yang kuat dan bersaing demi gelar juara dan uang. Berbicara tentang balapan nih, sudah pasti kendaraan yang digunakan semuanya hasil modifikasi dan karakter utama kita dikenal sebagai teknisi jenius yang pernah ada. Kaminoto. これは星を見たくて塔を登る少女ラヘルとそんな彼女がいれば何もいらない少年夜の終わりと始まりの物語。 Bisa gue bilang anime ini bertema sad boy disertai adegan pertarungan yang seru di mana hero-nya what the fuck banget. Grafisnya terkesan tajam dan simple, namun ceritanya cukup bagus, yaitu tentang survival game untuk meraih puncak. Jadi ceritanya tuh gini, Niju Gobi no Yoru bersama sahabatnya Rachel hidup di dalam menara. Menara ini mempunyai banyak lantai dan barang siapa yang berhasil ke puncak maka keinginannya bisa terkabulkan. Nah, si Rachel dengan alasan misterius ingin mencapai puncak menara sampai-sampai mengabaikan temannya Yoru. Tapi Yoru ini suka banget dengan Rachel, maka dari itu Yoru berpetualang untuk mencapainya. Kaguya-sama wa Kokurasetai Season 2. 1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。白金さん、やっぱりこの呼び方口なじみが悪いですよ。 Ini adalah season kedua dari kisah love war antara Kaguya Shinomiya dan Miyuki Shirogane. Seperti yang kalian tahu, cerita anime ini berfokus pada keseharian anggota OSIS di Akademi Suchiin, dan season kedua ini akan ada karakter baru yang gabung di OSIS. Ya, tidak ada perubahan signifikan sih, kedua pasangan utama kita masih berperan satu sama lain dan belum ada yang menyerah ataupun menang. Anime ini cocok untuk kalian yang suka cerita romance dan school. Komedinya juga berkelas, bukan berarti kalian hanya akan tertawa terus menonton anime ini, tapi adegan harunya juga bikin nangis. Kingdom Season 3. 貴殿、この戦をどこまでやるおつもりか。もちろん秦国が滅ぶまでです。 Anime yang perilisannya sudah sangat lama dan ini adalah season ketiga. Anime ini sangat cocok untuk kalian yang suka dengan kisah historikal dan kerajaan. Ceritanya sendiri diambil dari kisah nyata penyatuan tanah Cina. Ya, walaupun mungkin ada sedikit yang berbeda. Li Xin adalah seorang pemuda yang memiliki tujuan untuk menjadi jenderal besar. Dia membantu Raja Yingzhen dalam penaklukan Cina. Tapi petualangannya masih panjang karena dia harus berhadapan dengan kerajaan lain yang juga memiliki jenderal kuat. Tidak hanya melihat adegan pertarungan seru, tapi strategi perang juga diunggulkan di anime ini. Nah, itu dia rekomendasi anime yang rilis pada Spring 2020 dan semuanya gue jamin terbaik. Walaupun beberapa di antara mereka ada yang terhambat perilisan episodenya, tapi bagi gue sekali rilis maka Spring tetap Spring. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi, salam anime lovers Indonesia.